bernama Jishiu, keluarga kaya, perempuan dan kaya raya, kembali luar negeri. Dan dia juga adalah bosku. Sebelum hari ini, aku pernah dengar namanya dari rekan kerjaku. Halo. Departemen. Kepala. Siap Tendrapa. Baik. Akhirnya, dia mengalami gangguan ingatan dan menjadi istri kecilku yang manja. Kamu pasti penasaran bagaimana semua jadi seperti ini. Semua ini harus dimulai dari malam sial itu. Itu kan 500.000 yuan. Keluarga kami Jiu berkata, belakangan ini dia kesulitan dana. Aku pinjamkan uang padanya. Kamu ini bodoh ya, dia pemegang saham bar. Kalau nggak punya uang nggak bisa cari cara, kenapa meminta ke kamu? Aku benar-benar menyesal. Ini sahabatku, Fuzi Hui. Kalau bukan karena membela dia, aku takkan mengalami kejadian buruk itu. Orang itu terdiam. Baik, tabari aku saat hasil keluar. Baik, Ini Pak Julia, bersuang Anda. Maaf, setelan gas Anda mahal. Ada 500.000 nggak? sekarang orang seperti kalian, cara menarik perhatian orang lain sebodoh ini. Tunai atau cek? Kurang 1 sen tuntut. Kamu mau apa? Aku sendiri mau apa? Kalau ngomong baik-baik nggak bisa, pakai aturan jalanan. Kalau kamu tak bisa minum banyak, kembalikan uangku. Kasih kesempatan. Minta maaf. Pertama, saya bukan Hei. Nama saya. Kamu lihat apa sih? Dong. Berani ayo berantem. Aku nggak berantem perempuan. Aku bukan perempuan. Ayah, aku ini nenek buyutmu. Nama nenek buyutmu adalah Peng Yuan. Jishiu, musim hujan. Dia bukan pacar Fuzi Hui. Dia itu bosku. Cepat lari. Hari ini semuanya normal kan? Pitung, ada orang cari aku. Mau ebal juba. Petatu. Oh, kamu masih belum mulai kerja sekarang. Wen Xiu ganggu kamu. Benar-benar. Iwan.
Coba lihat hasil yang dikumpulkan. Dari tata letak ke perencanaan konten semua bermasalah. Masih ada beberapa salah ketik juga. Kamu lulusan kampus biasa, tapi masa kemampuanmu separah ini? Mau karyawan tetap? Maaf, perbaiki. Phil Yuan, kamu jangan sedih. Dia anak pemegang saham. Kamu nggak pernah menjilat dia, jadi dia pasti cari kesalahanmu. Busit besar. Kemarin bos kita Ji melakukannya dengan model. Di hotel, terjadi sesuatu. Baru tahu kamu soal itu. Aku dengar bos Ji masih di rumah sakit. Takutnya orangnya tak bisa lagi. Kenapa? Mau apa-apa? Aku mau ke toilet ya. Mau dengar seru nggak? Aku kasih tahu. Gimana ini? Harapan keluarga Jiku hancurkan. Kamu Pei Yuan kan? Sini di mana? Total musim. Ada urusan apa Anda mencari saya? Seperti katanya Shiyu, saya mengundangmu. Kamu tahu alasannya kan? Tidak tahu. Kemarin Shiyu pingsan di kamar hotel. Selain luka di kepala dan pendarahan di dalam otak, di punggungnya ada bekas lebam. Rekaman CCTV menunjukkan hanya kamu yang keluar masuk kamar itu. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya. Mau kemana lari? Saya kasih tahu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari siksaan kejam gue. Ayo jangan. Tuan Pei, Pusing. Kamu sadar? Kepalamu kenapa? Gak apa-apa. Sakit gak? saya setuju. Dia ngomong apa sih? Setuju apa? Sejak kecil saya yatim piatu. Hidup saya penuh hutang. Masih ada tata yang harus saya ambilkan. Kalau kamu mau bantu melunasi utang, saya setuju menandatangani nikah denganmu. Sekarang, bawa keluar dari rumah sakit. Perjanjian pernikahan apa sih? Tuan Ji, Pak Pei selesai rapat internasional. Saya butuh istirahat. Kalau ada urusan, nanti saja. Yo Padi. Ke Paris. Saya sedang bicara dengan Pak Pei. Busim. Ciu. Saya keluar sebentar dulu. Kamu istirahat dulu ya. Baiklah. Pada itu, jangan lupa jemput. Apa? Aku harus ganti rugi segini? Silakan duduk. Nona Pei. Ya kan tahu. Biaya pengobatan Shiyu bagi kami itu bukan masalah. Dia mengalami cedera otak. Lalu ketahuan orang lain bahwa keperusahaan tidak bisa diukur. Saya mengerti. Berbuat bertanggung jawab. Uang ini akan saya lunasi. Kamu yakin? Tuh kamu berumur 7 tahun. Orang tuamu meninggal. Aku usia 18 tahun.
Kakek yang membesarkanmu dan adikmu juga meninggal. Sejak saat itu, kamu hidup dengan kerja sambilan dan pinjaman. Kamu 22 tahun. Baru lulus kuliah kamu sudah terlilit utang. Kamu akan bayar itu? Begini saja Nana Pei. Saya beri kamu 2 pilihan. Pertama, tanggung akibatnya. Apa? Berakting drama Shio. Takting. Benar. Kamu sudah lihat, Shio mengalami cedera otak ditabrakmu yang menyebabkan pemberasan pototnya menekan hipocampus penyimpan memori, sehingga muncul gejala gangguan ingatan. Selain itu, dia membayang diri. Hal yang sering didengarkan kakek, apa istri kecil melarikan diri dari CEO keras kepala, sedangkan kamu adalah pemeran utama pria. Maksud dokter adalah, sampai pada titik ini, kita bisa ikut berakting bersamanya, melihat apakah dia bisa sembuh. Itu benar. Link ke novel audionya. Pelajari. Maksud Anda, terluka? Pak Ji jadi tidak bisa membedakan antara kenyataan dan cerita novel? Tetapi, kenapa harus saya? Itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah dia tidak aku sekretarismu. Tataku, Petua Ji dianggap sebagai kakekmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjaga emosi tetap stabil. Senin depan, sebagai Presiden Universal Properties, pampul perusahaan. Pada saat itu, bayar sesuai janji. Tetapi, Sampai Shio pulih ingatannya, aku membayarmu 1 juta totalnya. Aku tetap menuntut tanggung jawab cedera kamu buat Shio. tidak bisa. Risiko dari hal ini terlalu besar. Ini melewati batas. Maaf, Kak Penimut oramu. Tidak apa-apa. Aku menunggu. Selain itu, aku yakin kamu pasti akan setuju. Putuskan hubungi. Tawarkan harga tinggi. Iwan tidak setuju. Ini bukan hasil yang aku inginkan. Aku tidak peduli kamu pakai cara apa. Dia setuju. Dia adalah CEO kaya raya yang sangat berkuasa dan sering mencintai dengan istri kecilnya suka kabur. Suatu center, wanita antagonis yang jahat mengincar hartanya. Menyamar istri kabur dan berusaha keras menggantikan kekasihnya. Ini alur cerita apa sih? Seorang CEO yang begitu terhormat bisa gayanya jadi istri kecil kabur. Guru Yu, PC. Tak mau biarkan PC ikut matematika olimpiade. Dia mampu menang kompetisi nasional. Tiket emas masuk. Sayang, aku nggak melarang dia ikut. Anaknya yang bilang ke aku, nggak perlu buang uang. Akan ujian perguruan tinggi masuk kampus. Upah ikut kompetisi bukan cuma masuk universitas. Membujuk anakmu, baik. Aku pulang tak. Tangan panas dan setelah cuci tangan. Sudah makan belum? Umaka. Kenapa mukamu murung? Lagi nggak senang ya? Dan apa? Bermatematika olimpiade. Kamu harus lebih fokus sendiri ya. Begitu saja.
Ada hal lain mau kamu omongin? Saudari, tenang saja, akan kecewakan kamu. Nanti aku kuliah punya uang. Aku berbakti kamu. Untuk aku. Aku masih muda, taat padaku. Cap, cepat masuk belajar sana. Anak ini sudah niat gak mau jujur sama aku. Tapi dipikir-pikir, meskipun dia jujur, apalagi? Gak punya uang, tetap gak punya uang. Tuan Ji, Aya Peiwa. Pria utama dominan membawa pemeran wanita ke toko pakaian mewah, mengeluarkan kartu dari jas dan berkata, "Pilih sesukamu." Wanita itu menatapnya, pertama kali merasakan dicintai. "Pak Pei, ini tempat yang Anda maksud?" Toko pakaian haute couture, VIP seumur hidup dengan layanan custom eksklusif. Tiap musim liburan bosnya suka kirim koleksi baru ke aku. Sudah sampai, Yuan datang. Hari ini mau beli baju atau celana dalam buat adikmu? Jangan sibuk Tante Zhang, hari ini aku bawain model buatmu. Aku turun dulu ya. Semua koleksi ini barang baru. Silakan lihat-lihat dan pilih, cari yang kamu suka. Bagaimana dengan yang ini? Bisnis di sini memang mahal-mahal. Ini kurang bagus, nggak cocok buatmu. Ganti yang lain saja. Zhang Yi, yang buat ini mahal nggak? Ini nggak mahal kok. Maaf ya, baiklah. Kalau yang ini gimana? Atasan ini mahal nggak? Nggak mahal kok. Coba aja dulu, lumayan juga. Oke deh. Tuan Ji, syarat yang Anda sebutkan sudah saya setujui. Baiklah. Ingat, selain kamu dan sekretaris pribadi Xiyu, Lin Che, jangan sampai ada orang lain yang tahu soal dia kehilangan ingatan, apalagi para paparazzi itu. Paparazzi yang difoto ini, namanya Zhao Xi, adalah salah satu paparazzi yang paling suka membuntuti berita keluarga kaya. Aku akan pergi. Kamu jadi beli nggak sih? Kamu beli nggak? Kalau nggak beli, jangan pegang-pegang terus di sini, nanti ganggu usahaku. Kenapa sih pelit banget? Ini kan tokoku. Jangan berisik, aku mau pelit ya pelit. Sana. Ngapain sih ribut-ribut? Cepat pakai bajumu. Semua bajumu sudah aku kemas. Terima kasih Tante Xiang. Tante Zhang, kami pamit dulu ya. Hati-hati di jalan, datang lagi ya. Kamu kasih kameramu ke aku. Kenapa harus? Karena kamu sudah melanggar hak potret dan privasi orang lain. Aku peringatkan ya, kalau kamu berani sebar foto-foto itu buat berita, kami juga berani menuntut kamu. Oke? Silakan saja tuntut. Paling-paling aku cuma harus bayar ganti rugi. Tapi kalau kabar tentang Jizi, salah satu orang penting di Huanyu, ketahuan bareng sama orang sepertimu yang gak ada harganya, itu bakal jadi aib besar. Jangan sentuh kameraku. Aduh. Lepaskan aku. Tunggu saja kamu. Xiyu, cepat lari. Berhenti. Ini rumahku. Ayo masuk.
tadi benar-benar bikin takut. Sedikit berlebihan. Coba bayangin kalau tadi kamu lambat sedikit, gimana kalau terjadi sesuatu? Mereka tadi mau mukul kamu, loh. Nggak apa-apa. Aku juga nggak benar-benar marah, po. Kamu terlupa. Kotak obatnya di mana? Aku obati lukamu. Nggak apa-apa, cuma luka kecil. Beneran nggak apa-apa. Luka sekecil ini sebentar juga sembuh sendiri kok. Aduh, iya. Sudah, aku bisa sendiri kok. Pak A, jujur sama aku, apa perusahaan sedang ada masalah? Aku sudah tahu, kalau tidak, mana mungkin kamu tinggal di rumah seperti ini barusan. Orang yang dorong kita di toko baju tadi sebenarnya bukan paparazzi, kan? Mereka itu penagih utang, benar nggak penagih utang? Kamu nggak perlu menutupi, aku sudah memutuskan untuk bersama kamu, jadi aku juga harus siap susah senang bareng kamu. Nggak punya rumah besar juga nggak apa-apa. Kita tinggal di sini saja terus. Sampai karirmu menggaik. Apa dia salah paham sesuatu? Sebenarnya aku mau ajak dia pulang ke villa miliknya. Kesini cuma mau mampir sebentar. Belum sempat pulang buat ambil barang-barang. Tapi dari pengamatan kita beberapa hari ini, sepertinya Yui menambahkan detail baru secara acak di naskahnya. Usahakan jangan memaksakan penjelasan untuk hal-hal yang memang gak masuk akal, asalkan gak menyangkut pekerjaan. Kamu lakukan saja sebisamu untuk mengikuti alurnya. Tapi kamu sudah pikirkan baik-baik belum? Di sini kondisinya sangat sederhana, asalkan bisa bersamamu. 1 rumah 2 orang, 3 kali makan, 4 musim. Sekalipun keadaannya susah, gak masalah. Mana mungkin ada laki-laki di rumah kita? Yuan, mana mungkin ada laki-laki di rumah kita? Mendengus. Tuan Pei. Siapa dia? Saudari. Siapa itu? Adik ipar. Kamu ngomong apa sih? Siapa adik ipar laki-lakimu? Dia cuma bercanda sama kamu kok. Kok kamu nggak punya selera humor sama sekali sih? Ini rekan kerjaku. Akhir-akhir ini di kantor kami sering lembur. Jadi dia sementara numpang di rumah kami. Adikku belum tahu hubungan kita. Nanti jangan sampai kamu keceplosan ya. Kenapa? Nggak apa. Dengerin aja. Kalian lagi bisik-bisik apa sih? Dia mau tinggal lama. Nggak bisa dipastikan. Tidur di mana? Tentu saja di kamarmu. Harus aku gimana? Kalian berdua tidur bareng. Saudari. Dengerin ya. Ini nggak bisa ditawar. Aku mau turun beli sayur dulu. Nanti lagi. Kalian berdua. Baik-baik ya. Nggak boleh berantem. Dengar nggak? Aku sebentar lagi balik. Kamu baik-baik. Anda. Beneran kamu rekan kerja kakakku? Kenapa aku nggak percaya ya? Kamu nggak percaya juga aku nggak bisa apa-apa. Kamu emang selalu ngomong nyebelin gini ya? Ah iya. Aku nggak bermaksud bikin kamu kesal. Aku ini untuk bergabung keluarga ini.
bukan hancurkan keluarga ini. Kamu laki-laki ngomongnya manis banget. Aku peringatkan ya, kamu nggak boleh masuk kamar aku, sedikit pun nggak boleh. Awas nanti aku hajar kamu. Kalau dilihat-lihat, dia memang kasihan juga sih. Seorang CEO sampai hilang ingatan. Dikejar paparazzi di siang hari. Malamnya malah tidur meringkuk di sofa. Wan Pei, Kenapa kamu tidur di sini? Bukannya aku sudah bilang kamu tidur sekamar sama Aceh? Apa dia ngebully kamu? Aku cari dia. Wan Pei. Ini. Tidak. Aku sendiri yang mau tidur di sofa. Jangan salahin Aceh. Jangan gara-gara aku. Hubungan kalian kata adik jadi rusak. Sebenarnya ada apa sih? Coba jujur sama aku. Tapi kamu janji sama aku. Kalau aku kasih tahu kamu jangan marah ya. Ayo makan. Makan siap. Saudari, sebelum hari ini, aku selalu kira kamu sudah tahu. Aku sama sekali nggak makan terung. Juga nggak makan wortel sama cabai. Kamu sudah dewasa, kok masih pilih-pilih makanan sih? Maaf ya, adik ipar. Tuan Pei, mungkin dia menyesuaikan masakan demi aku. Diam. Kalau kau panggil adik ipar lagi, awas hajar kamu. Kamu sendiri yang harus diam. Kemarin, kamu yang ngusir Jisoo keluar rumah, kan? Aku sudah bilang sama kamu, kalian berdua harus baik. Jangan ribut. Bagaimana? Sekarang omonganku nggak didengar. Begitu ya? Kenapa kamu cuma dengerin dia aja sih? Kamu nggak tahu. Ketika Anda tidak di rumah, orang ini tiap 3 menit cari gara-gara sama aku. Kadang pas aku di toilet, dia nyolong tisu toiletku. Atau masukin wasabi ke mie instanku. Mulutku ini sampai sekarang bengkak. Dia udah segede itu, masih main trik kekanak-kanakan gitu ke kamu? Aku udah 16 tahun. Kamu kira aku masih anak SD apa? Yuan, rumah ini, apa aku udah nggak punya tempat lagi di sini? Rumah kita 50 meter persegi. Masa iya kamu nggak punya tempat juga? Aku nggak mau. Wan Pei, gimana kalau aku saja yang pergi? Aku nggak mau kalian berdua. Aku penyebab bertengkar. Adik ipar, aku nggak bermaksud nambahin masalah. Setelah payah setengah hari, akhirnya berhasil juga ngebujuk dia buat kerja dengan baik. Pei Yuan, daftar ini salah nggak sih? Kenapa kamu tidak ada di sana? Apa itu aneh? Ada orang tertentu, tiap hari cuma terima gaji tapi nggak kerja. Jelas nggak bisa diangkat jadi karyawan tetap. Masih bengong aja ngapain? Cepetan berusin dan pergi sana. Maaf ya, saya sepertinya sekarang belum bisa pergi. Asisten Pei, kantor Anda sudah dibereskan. Pak Ji suruh undang Anda. Baik. Mau kasih tahu semua orang. Mulai hari ini, Pak Ji bekerja kantor cabang. Papa, Tuan Ji bekerja di sini. Aku nggak salah dengar kan? Siapa asisten khusus? Kamu pasti salah paham. Mana dia jadi asisten khusus? Ketua Tim Wan. Angkat Pei Yuan asisten khusus. Keputusan Pak Ji. Karena ini keputusan Pak Ji. Itu berarti kemampuan asisten PI memang sangat hebat. Aku mewakili Pak Ji bertanya satu hal. Untuk talenta seperti ini, tak angkat karyawan tetap. Dahat.
Ji bagaimana? Sampai saat ini, semua normal. Namun, dengan kondisi Pak Ji sekarang, dia setuju kerja perusahaan. Dan dia bisa tampil tanpa celah. Itu sih gampang. Saya cuma bilang ke dia, perusahaan ini saya berinvestasi padanya. Kalau dia mau masuk ke keluarga PI, dia harus belajar menjadi presiden direktur mandiri. Lalu bagaimana denganku? Akan menyamar sebagai asistennya dan membantu dia di sampingnya. Sapil. Musim. Proyek ini tidak standar. Baik Pak Ji. Rapat kita dengan pihak Australia ditunda. Penanggung jawab di sana mendadak ada urusan. Di waktu kosong itu, atur satu rapat kecil. Suruh wakil direktur menunggu di ruang rapat. Baik. Bagus sekali. Sepertinya naluri dia presiden direktur belum hilang. Iwan. Iwan, Ada. berikan dokumen ke saya. Baik. Barusan tadi, aktingku bagus nggak? Aktingmu lumayan lah. Kamu tahu nggak? Adik aku tegang banget. Musim pertemuan di Australia. MS penggandung. Lanjut. Mendakwa asisten PI sudah terbiasa jadi pejabat baru. Urusanku banyak, kuasa kecil. Itu disebut pejabat. Pen sambil menyesuaikan diri. Urusanmu sama Jiru sudah selesai belum? Sudahlah. Oh, aku keluar buat refreshing. Gak lihat dia, happy gak kesal. Sudah, gak bisa ngobrol. Saya berangkat. Itu. Sebenarnya ada apa sama Pei Yuan? Ikan asin tak dipeduli. Hari ini tiba-tiba naik derajat. Dia tuba akan. Dia yang membuat Tuan Ji tiba-tiba populer. Ji untuk menutup mulut. Dia dipromosikan. Menurutku nggak sesederhana itu deh. Kalian nggak tahu. Beberapa hari lalu ada yang melihat dia naik mobil Ji. Saudara ambil semua. Dia hebat juga sih. Dia nggak mikir tipe Pak Ji ganti pacar harian. Dia bosen buang dia gimana? Keluarga Ji turunan playboynya parah. Direktur Ji punya anak nikah. Tinggalin wakil direktur Ji udah seru banget. Nanti kalau Pak Ji juga ikut-ikutan, keluarga Ji bisa-bisa hancur nih. Kalian lupa grup ini ada dia. Cepat hapus. Ngomongin bos di jam kerja. Nyebarin bullshit. Kalian tahu akibatnya apa? Musim. Dokumen penyelidikan Ji Xiu untuk Anda. Tak saja. Digelakkan Judaho. Nama Anda. Ebo Wang Taihu yang melukai Ji Xiu di hotel itu adalah orang tipe. Bagus. Terus alafi Ji Xiu. Tak khawatir, kondisi mentalnya sekarang, dia bisa membawa pengaruh buruk di kantor pusat. Dipindah ke bawah. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Jangan dia buat masalah di sana. Naik. Aku pusing. Maafkan. Kenapa Anda pilih Pei Yuan di tempat Presiden Ji? Dia mungkin jadi faktor tidak terduga. Dia jadi faktor tak terduga Ji Xiu. Semua di perusahaan bilang, mereka tak sederhana. Mereka bilang Ji Xiu itu playboy, lantas di posisi yang kepanjang. Dewan direksi, mereka membiarkan duduk presiden direktur? Uang per Anda ini berjalan sangat tinggi.
Katanya mau dilaporkan. Orang-orang itu langsung ciut semua. Orang macam apakah mereka? Apa-apaan ini? Untuk Krik, kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Bukan tidak balas. Waktunya sudah tiba. Dengar kamu baik saja. Aku sangat kecewa. Saat orang kesusahan, orang kasih lain. Sebelum Jishu kehilangan ingatannya, dia tidak hanya sangat peduli, tapi dibenci orang. About what matter? Kaiser Shiyong. Aku ke rumah sakit jenguk kamu tapi dihalangi. Banget. Adik perempuanmu yang pintar ini. Mendingan maki-maki aja. Anda, kenapa ada di sini? Antai. Aku nggak punya adik lain bisa buatmu senang. Dia berani mengambil mantan pacar ini. Dikira mantanku. Aku sendiri yang jadi cewek brengsek. Tapi mereka kok bisa begitu sih? Meskipun mereka iri aku sama kamu, nggak seharusnya nulis gini. Beda. Aku cari mereka. Tenang dulu. Masaus nggak seperti kamu kira. Kenapa nggak seperti itu? Kamu nutupin dari aku. Aku kasih tahu mereka. Kalau hidup damai setiap hari, bahagia bersama-sama. Temani aku lihat bintang, lihat bulan, dari puisi dan lagu, sampai ke cita-cita hidup. Biasar brengsek mereka. Jangan pergi. Pak Intelia. Jishu berani godain cucu saya. Kamu Peiwan. Ya. Lo Direktur Ji. Bagaimana keadaan Shiu beberapa hari ini? Tidak ada yang aneh. Dalam pekerjaan juga, semuanya normal. Setelah ini, kamu jangan membiarkan direktur lain. Temukan Shiu. Baik. Oke, tenang. Kenapa panas ini? Masa sih? Langsung acting. Kamu sengaja, ya? Anyua. Putus sama dia. Tak bisa. Kami menikah karena janji. Otakku. Kakek. Aku sudah benar jatuh cinta padanya. Ketua Pei, jangan salahkan Pei. Salahkan aku. Tapi tolong percaya. Perasaanku ke direktur. Jujur. Baiklah. Kalau kamu memutuskan untuk bersamanya, aku mengusirmu keluarga. Mencabut hak warismu. Keputusanku buat seumur hidup. Ingin bersamanya. Ada. Sebenarnya, meski Direktur Pei tidak memilihku, aku berharap dia bisa bahagia. Oke. Selama dia mau bersamaku, walau harus hidup susah tidur di luar, aku tetap rela. Setelah sang presiden bangkit kembali, antagonis wanita licik dan oportunis kembali posisi. Menangis paganya, aku mencintaimu. Tapi kenapa tidak bisa menggantikannya? Ada yang salah deh. Jishu kelihatannya manis tapi licik. Kenapa didengar terasa? Dia membayangkan antagonis. Dia serahkan dokumen padaku. Kalau dipikir, tak lunak padanya. Datang rumah. Anda
Anwar, kamu mau makan dulu? Apa? Mandi dulu. Atau Masih tetap saja. makan dulu. Tangan keburu dingin. Kamu hari ini, kenapa tiba-tiba kamu masak? Arma, aku senang. Waktu itu, kamu bukan cuma membantuku pada ketua. Kamu membelaku di grup kerja. Anwar, terima kasih. Terus kamu gak takut? Kakekku mengusirku dari rumah. Kita berdua makan tidur luar. Aku takut. Kamu tak mau. Tinggalkan favoritmu. Jangan kan? Aku salah paham sama dia. Sudah. Jangan bahas gak enak. Biar coba masakanmu. Ini kamu yang masak. Iga babi asam manis ya. Aromanya enak. Kok asam banyak ya? Kenapa? Gak enak ya? Nyak kok. Aku coba dan goreng ini. Tuan Ji, kenapa sini? Biar ada kerjaan. Lihat kalian. Silakan masuk. Makan. Aku ganggu kan? Deh, naik. Silakan duduk. Sekretaris. Syarat embopation. Ini rumah Pak Pei. Tidak. Orang luar bisa masuk seenaknya. Saudari. Ini ada apa? Enggak. Duduk. Saudari. Apa? Makan ya, angin banyak. Makan doang nggak seru. Saya makan semangka. Sekretaris, cicipin masakan. Sekretaris Ji, jam segini. Kamu udah makan kan? Masakan Shio. Aku harus banyak. Coba satu lagi. Kenyang. Sekretaris Ji, ambilkan air. Ada. Masuk sini. Kamu masih suka sama dia ya? Tajwa. Aku kurang apa dibanding dia? Enggak. Aku nggak pernah bilang kamu kurang dari dia. Ya ibu. Aku lebih sayang kamu dari dia. Tapi kenapa aku nggak bisa jantiin dia? Mengganti. Perannya bener-bener kayak antagonis cewek deh. Ada. Jangan ngotot saja. Bukan ribut. Kamu ngotot saja. Awak apa? Saya. Kamu nggak epet-epetan.
benar-benar drama banget. Jeshiu, kamu buat apa? Sekretaris G, kali ini aku benar-benar nggak sengaja. Hidup, nggak apa-apa. Mulainya. Hubungannya bilang Jizisha. Aku nggak boleh dia tahu. Ingat sesuatu? Jemput aku. Jemput aku. Meskipun dipilih Direktur Pei bukan aku. Aku juga berharap dia bisa bahagia. Gimana ini? Aku pura-pura amnesia. Istri manja aku nggak sanggup. Enggak. Penyihir jahat. Cepat serahkan sang putri pada Satria ini. Kamu repot banget. Shiu kepalanya terbentur. Pimaskah lagi? Dia mengira kamu telah menyekap putri masa kecilnya. Kali ini susah dihadapi. Ya apa-apa, asal Direktur Ji baik tenang. Kamu jangan tertekan. Malam ini transfer kedua masuk. Itu benar. Pekerjaan Shiu hari ini semuanya lancar nggak? Lancar kok. Direktur Ji sudah mulai kerja. Benar-benar beda sama biasanya. Tidak ada yang aneh sama sekali. Baguslah kalau begitu. Soal Judahom kemarin itu membuat kakek sakit kepala. Dia bilang ke kamu nggak? Memiliki. Artinya ada apa-apa juga. Direktur Ji, itu. Aku pamit pulang dulu ya. Kamu cuma perhatikan ksatria itu. Demi membuat Jizesheng lengah, aku harus berpura-pura. Tempat sesederhana ini, aku bisa betah tinggal di sini. Kamu sendirian? Lagi ngomong apa sih sendiri? Gak nyangka juga, penyihir terkenal itu ternyata tinggal di tempat kayak begini. Bukannya kamu dari dulu tinggal di sini? Itu benar. Aku lupa. Sekarang masa-masa kita susah bareng. Apa aku suruh sopirmu anterin kamu pulang? Pasku Anda. Kamu ini ksatria dari mana sih? Aku adalah Laman Chu, ksatria terhebat. Laman? Bersumpah seumur hidupku akan berjuang keadilan. Sekarang tidak bisa pulang. Aku harus terus mengawasi kamu. Sampai putri kerajaan ditemukan. Kok kamu di sini sih? Kamu tidur di sofa. Mulai sekarang, tempat ini dikuasai ksatria ini. Kamu keluar. Tidur di sofa. Kenapa? Bagaimana? Kamu gantinkah? Langsung berubah sikap gitu? Dasar minggir. Bukannya kamu penyihir? Coba sihirmu usir aku. Anda, geser dari situ. Minggir. Jishiu,
Aku maklumi kamu di naskah, aku nggak mau ribut. Beri 3 detik. Aku pergi ku surat babi. Keluar dari sini. Ada apa sih? Sore tadi masih kayak anak anjing kecil. Bau tuh tetek. Kayak sayur kol kecil. Nempel terus nemenin aku. Mana mungkin aku jatuh hati? Gimana cara lupa ini? Kenangan menyakitkan tak bisa dihapus. Daripada nyakitin diri. Sulitkan penyebab sakitmu. Benar juga sih, Pei Yuan. Tunggu saja tamu. Zishiu, di antara kita siapa benar iblis? Sebagai penyihir, Kerjaan tak selesai. itu Penyihir juga bukan buruh di tim produksi. Tahu? Aku kerja nonstop 3 hari beruntun. Kamu nggak habisnya ya? habisnya. Perintah, selesaikan semua dokumen dalam setengah jam. Juga. Selesai membaca. Harapku pendapatmu. Satria Ji yang terhormat, aku ini makhluk karbon loh, bukan kecerdasan buatan. Kalau gitu aku pecat kamu. Ganti dengan I saja. Standby. Bangun. Jadi mana? Musim. Muat pahu. Kasihkan ini Pak Ju. Memang. Sebelum kamu makan siang, sebaiknya tertarik lalu cermin. Ngapain ketawa-ketawa? Sesuatu di wajahku? Jishiu. Wajahmu bersih. Triaji yang terhormat. Kesabaran penyihir ada batasnya. Kalau kamu terus begini, awas saja, kamu jadi babi. Benar, aku tentamu. Kamu lakukan. Bukannya suka makan paprika hijau? Kayaknya salah ingat. Apa dia makan melon? Mak kecil. Punya hasrat sama aku itu wajar. Kok apaan sih ini? Oh, berminyak banget. Sastra cewek, kamu belum baca. Ngapain gituan? Oh, di sekitarku ada pria seperti itu. Aku kabur kereta malam. Buat pasang. Masuk. Tapi,
Ada beberapa dokumen yang perlu Anda periksa. Pagi. Hari ini harus pulang tepat. Percaya? Kamu ngomong kesal. Aku serius. Jangan pura-pura. Tatapan mata nggak bisa bohong. Pergi, buat kopi. Masih es kopi americano? Ya, Terus kamu mau apa? ku beri kesempatan. Coba tebak. Oke, aku coba tebak. Aku coba tebak. 1. Itu. Maaf ya, lanjutan. Sampai Ostanji. Papi. Buat apa-apa. Kamu bilang. Asisten PI. Kenapa bisa gitu? Ia nggak masuk akal ibu dia. Atau Anda? Anggap dia ngomong. Jelaskan. Asisten PI sebelumnya selalu sangat baik. Tapi hari ini berubah begini. Apa Anda bikin dia kesal? Aku nggak. Jangan-jangan gara-gara aku merusak bingkai fotonya? Pak V, sebaiknya Anda minta maaf asisten PI. Bagaimanapun juga, tunggu. Pak V, kenapa hari ini Anda kelihatan sadar? Buat apa? Pak V, dulu pernah bilang, saya cari detektif swasta selidiki Judahong. Secara logika, ini saya sudah dapat kabarnya, tapi belum ada kabar. Lain itu, kantor detektif nggak terhubung. Jangan selidiki detektif. Cek rekaman CCTV. Mengambil data yang pasti orang dalam. Bal. Makanya hati-hati. Jangan buat curiga. Selain itu, coba lihat saja. Rekaman CCTV aku terluka. Ingat. Jangan ada satu orang tahu ini. Ingat kamu tahu diri bantu cari yang mulia Putri. Makan daging merah sebabkan kanker. Ambil irisan daging secukupnya cukup. Irisan daging ini enak. Taiwan. Tuan Satria, kamu belum nonton video operasi sesar ikan sturgeon? Ikan itu lucu banget. Gimana bisa makan ikan lucu begitu? Aku takbir kamu. Benar-benar. Apa nggak bilang dari tadi? Nggak merasa operasi sesar ikan sturgeon kejam. Ikan udah nggak lucu. Hidup yang rela berkorban itu paling menggemaskan. Waktu makan, aku berterima kasih pada mereka. Kakak Shiyu. Kakak Shiyu. Kebetulan banget ya, kamu belanja di supermarket. Kakak Shiyu, waktu aku datang menemuimu, orang-orangmu malah menghentikanku. Siapa dia? Putri yang manja dan mulia. Silakan tunggu sebentar di samping. Siapa dia? Ini. Putri dari negara tetangga yang diaturkan keluargaku untukku. Aku tidak suka dia. Aku hanya ingin menemukan putriku. Itu. Di mana putrimu itu? Tentu aku. Bantu apa? Buat dia mundur sendiri. Terus, aku dapat untung apa? Tentukan syarat. Biar aku pikir dulu. Kalau begitu, semua pengeluaran rumah ke depan, kamu tanggung.
Sepakat. Ini pacarku. Dia mana mungkin sepadan sama kamu, Kak Shiu. Dia pakai cara-cara tertentu, tak? Aku pantas nggak buat dia. Bukan urusanmu menilaikan. Tengah tetek Shiyu. Tak percaya. Mana ada pasangan yang sebingin kalian? Kakak Shiyu, kamu tak cinta. Aku nggak ada tuhem. Tapi kamu nggak boleh merendahkanmu kayak gini. Bilang kamu ini. Lihat peti mati nangis. Yuan lagi apa? Belajar. Injam. Anda, kamu mau apa? Hans, ambil minuman dingin. Kalau gitu kamu duluan. Terima kasih. Maaf baru sekarang. Aku nggak berdiri. Dari Temanku bawain oleh-oleh, bahkan dia oleh apa? jajan pedas. Pak B, Bintai Testem. Anda mau ajak asisten Pei ke pantai ya? Kemenang Guria. Yak di kawasan Huiton. Sudah beres belum? Sebagian besar sudah dibereskan. Sekarang ada beberapa warga yang bertahan. Nenek Chai dari desa nelayan. Lihat pembongkaran, dia maki-maki. Petugas nggak bisa mendekat. Asisten Pei menawarkan membantu. Dari pembongkaran, mereka juga sudah setuju. Pergi dengan dia. Pak V, kurang tepat. Apa yang kurang tepat? Bukan. Di kawasan Huitong ini. Awalnya kita dari luar negeri. Ini proyek terbesar kita di industri properti. Waktu itu, Yudahom mengambil alih. Proposalnya sangat meyakinkan. Sekarang kabur bawa uang. Proposal cuma tumpukan kertas. Meninggalkan utang dan perselisihan. Dewan Direksi melempar masalah besar ini ke Anda. Jelas-jelas mereka sedang menjebak Anda. Kenapa mau terjun dalamnya? Mereka serahkan proyek ke saya. Ingin lihat saya mampu atasi kacau. Pengecut hadapi masalah. Sesuai keinginan mereka. Tapi kamu, kenapa malah kembali ke kantor pusat? Di sini semua kepercayaan wakil direktur G. Kakek khawatir belum berdiri sendiri. Disuruh ke pusat. Biarkan G Version membantuku. Jika tidak setuju, aku timbul kecurigaan. Tapi tidak bisa tinggal lama. Kalau tidak saya pulih cepat ketahuan. Saya mengerti. Rekaman CCTV kamu cek. Penyelidikan. Pengawasan hotel dipenuhi niat jahat. Saya menyelidiki. Dan dokumen itu diambil oleh Han Meimei. Mengerti. Kamu keluar dulu. Baik. Division. Terjadi dokumen Anda. Si Pei Yuan ini suruh rawat Shiyu
melakukan seperti ini. Saya minta kamu periksa data Pei Yuan. Hasilnya sudah. Tunggu bentar. Apa? Pei Yuan itu cucunya Lao Pei.